Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lip Lovers semuanya dan penonton setia channel YouTube Unisula Library. Gimana nih kabarnya kalian teman-teman Lip Lovers? Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Ya, sangat baik ya. Semoga teman-teman Lip Lovers semuanya yang ada di sana selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai nih, mari kita sapa Lip Lovers dulu Mbak ke teman-teman sana. Ya. Oke, 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, sebelum kita mulai nih, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Mari kita perkenalkan sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaz, saya berasal dari Fakultas Agama Islam, Prodi Akhwalus Syakhsiyah, Angkatan 2019. Lalu untuk narasumber kita pada kali ini yaitu ada Mbak Uyun Nurfaza. Dia adalah mahasiswa Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita ke L Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobras bersama nih dengan narasumber yang luar biasa nih. Dia adalah pemenang dari lomba MTQN setingkat nasional pada tahun 2022 nih. Nah, pada kali ini kita akan membawakan yang bertema dengan meski sibuk tetap Quran. Nah, teman-teman Lip Lovers nih, Al-Quran adalah kalamullah ta'ala yang mana diturunkan secara berangsur-angsur. Yang mana Al-Quran itu berawal dari surat Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, teman-teman semuanya, kita kali ini akan menanyakan kepada narasumber kita ini yang kemarin bulan Maret ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Telah menang di lomba MTQN di tingkat nasional. Mungkin dari Mbak Uyun ini bisa menjelaskan berawal mulanya mengenal Al-Quran itu seperti apa sih Mbak? Monggo. Oke, terima kasih. Jadi begini, alhamdulillah saya dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang sangat disiplin sekali dalam urusan agama. Sejak kecil saya dididik untuk membaca Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid. Dan sejak kecil pula saya sudah belajar menghafalkan Al-Quran dimulai dari juz 30 dan beberapa surat-surat penting. Kemudian saya melanjutkan untuk mendalami tahfudul Quran di pondok pesantren itu berangkat dari wasiat bapak saya sebelum beliau berpulang ke rahmatullah pada tahun 2010 silam. Jadi beliau itu berpesan sama ibu saya begini, nanti saya sama kakak saya diminta untuk belajar di pesantren, menghafal Quran sambil sekolah, seperti itu. Dan dari situlah saya mulai istilahnya komitmen untuk serius dan mendalami terkait dengan menghafal Quran tadi. Dimulai dari juz 1 ketika masuk di pondok pesantren. Kemudian setelah berjalan 3 tahun, karena saat itu saya masih masuk di jenjang SMA, saya pindah ke pondok pesantren lain karena pondok pesantren yang dulu itu hanya khusus yang sekolah gitu. Terus saya pindah ke pondok pesantren yang memang memiliki program tahfidzul Quran tapi nggak sekolah gitu. Nah, jadi memang ada jeda saya berhenti sekolah 3 tahun setelah lulus SMA. Yang memang saya manfaatkan kesempatan emas itu untuk benar-benar fokus menghafal Quran dan melancarkannya. Kemudian di tahun 2018 setelah saya khatam, itu saya baru mendaftar kuliah melalui jalur beasiswa tahfidz Quran 30 juz dan alhamdulillah diterima di Prodi Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kenapa kok kuliahnya telat? Kan biasanya kalau orang itu kan gitu ya. Jadi kalau saya ini ya Mas, seseorang ketika sudah punya komitmen untuk menghafal Al-Quran, berarti dia harus siap
terikat kontrak seumur hidup. Oke. Gitu. Kok bisa terikat kontrak seumur hidup? Karena ketika seseorang menghafal Quran, sudah khatam 30 juz secara bil hifdi, itu tidak serta-merta tugas dan tanggung jawab dia selesai. Justru ketika sudah selesai, tanggung jawabnya lebih besar karena punya kewajiban untuk merawat hafalan Al-Quran sepanjang hidupnya. Nah, tentu ini tugas yang tidak mudah, mengingat kuantitas isi dari Al-Quran itu tidak sedikit. Jumlahnya itu 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6.000 ayat. Kan ini banyak sekali ya kan? Iya. Jadi bisa dibayangkan lah kalau misalkan non sewu ada orang yang menghafal Quran sudah khotam, tapi non sewu misalkan Qurannya belum lancar, terus dia buru-buru untuk mengambil kesibukan yang lain, kesibukan misalkan kuliah, kerja, atau mungkin menikah. Ini apa nanti ndak repot di belakang karena tugasnya atau tanggung jawabnya double-double kan gitu. Belum dia punya tanggungan ngopeni Quran dan dani Qurannya yang belum lancar, belum lagi punya tanggungan tugas yang lain. Walaupun itu ya ndak menutup kemungkinan sih ada sebagian orang yang mampu untuk melancarkan hafalan Al-Quran sembari dia mengambil kesibukan yang lain. Ini berbeda halnya dengan orang yang ketika mengambil kesibukan lain, ini berbeda dengan orang yang ketika mengambil kesibukan lain di tengah kegiatannya menghafal Quran, ini dia setidaknya sudah mengantongi 80% hafalan yang kuat di luar kepala. Jadi kalau orang yang seperti ini ya tinggal melanjutkan rutinitas kewajiban istiqomah wirid dengan Al-Quran. Jadi nggak perlu dandani lagi. Di tengah-tengah kesibukan kuliah ya jalan aja antara nugas dan deres. Nggak ada tumpang tindih seperti itu. Tidak ada tumpang tindih. Ya harapannya kalau bisa ya ketika kalau pengen kuliah ya lancar dulu hafalan Qurannya gitu. Daripada nanti kok di belakang malah semakin ambiar gitu ya. Kan malah repot seperti itu. Bagaimanapun ya wirid dengan Quran itu adalah wirid yang paling baik. Seperti disampaikan dalam sebuah ungkapan, fadlu kalamillah ala masiwahu seperti fadlullah ala khalqihi, yang artinya keutamaan kalamullah di atas atau di antara yang lainnya ini seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Kurang lebih seperti itu, Mas Fawas. Oke, sangat menarik ya teman-teman ya. Perjalanan Mbak Uyun ketika dari awal ada wasiat dari bapaknya bahwasanya anak-anaknya itu harus bisa belajar Al-Quran dan bisa mendalaminya, dan syukur-syukur dengan Al-Quran kita bisa sukses dari Al-Quran tersebut. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, Lip Lovers semuanya, bahwa banyak motivasi-motivasi atau inspirasi yang bisa kita ambil dari Mbak Uyun ini dengan meningkatkan kualitas Al-Quran kita. Karena sejatinya umat Islam itu memang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin dari teman-teman ini belum terlalu mendalami Al-Quran. Nah, dari sekarang kita mulai untuk mendalami lagi, lebih memperbagus lagi bacaan kita mungkin. Lalu untuk tajwid-tajwidnya kita membenarkan. Nah, syukur-syukur kita bisa mengajarkan kepada orang lain bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Uyun sangat luar biasa sekali, bisa termotivasi kepada teman-teman Lip Lovers semuanya. Oke, selanjutnya nih Kak, Mbak, apa sih motivasi Mbak Uyun untuk belajar Al-Quran dengan menggunakan irama? Nah, itu bagaimana motivasinya? Terkait dengan motivasi kita harus tahu bahwa Al-Quran ini adalah
penawar dari setiap permasalahan hidup. Baik secara mental maupun sosial. Kalau anak-anak zaman sekarang kan masalahnya terkait depresi, stres kan seperti itu ya. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu. Nah, keyakinan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi syifa atau penawar bagi setiap permasalahan hidup, ini setidaknya bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, kira-kira untuk lebih dekat dengan Al-Quran itu seperti apa sih? Kan gitu. Kalau pengen dekat dengan Al-Quran, ya belajar Al-Quran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Dan berusaha untuk mentadaburi maknanya. Kalau memang kita belum mampu ini di tingkatan untuk mentadaburi maknanya, maka ya setidaknya ketika kita membaca Al-Quran ini, membacanya secara tartil dan menggunakan kaidah ilmu tajwid. Syukur kok bisa dibaca dengan lantunan suara yang bagus, karena itu kan kesunahannya kan seperti itu ya. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu kan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu, seperti itu. Kalau saya secara pribadi, saya belajar irama Al-Quran itu memang berangkat dari hobi ketika saya masih kecil. Jadi kalau pas ada Jumatan kan biasanya di masjid kan ada qori itu kan. Nah, saya itu saya menirukan gitu. Terus ibu saya ngelegewo itu, "Loh kamu kok bisa?" gitu. Terus sama ibu saya diasah apa yang menjadi bakat saya di situ. Terus ketika saya kelas 4 MI, saya diajari sama ibu saya pertama kali tilawah yang akhirnya saya tampilkan ketika di acara imtihan Madrasah Diniyah Awaliyah, seperti itu. Jadi memang berangkat dari hobi itu. Gitu. Siap. Berarti motivasinya luar biasa sekali ya. Tadi dari hadis yang bahwasanya zayyinul Quran bi aswatikum. Nah, itu berawal dari situ kita bisa mensimpulkan bahwa dengan kita membaca Al-Quran dengan lantunan ayat suci Al-Quran, kita itu akan semakin candu. Iya, kan? Betul sekali. Akan semakin ingin membaca lagi dan lagi. Walaupun berbeda dengan kita membaca buku. Nah, kalau membaca buku kita tidak dengan lagu, mungkin sejam itu sudah bosan capek, gitu bosan. Ya? Nah, tapi kalau Al-Quran ini kita membacanya dengan lantunan yang iramanya bagus, dengan tartil, dengan menikmati, itulah yang hakikatnya kenikmatan itu di situ. Untuk membaca Al-Quran itu kita akan semakin lebih candu lagi untuk membaca Al-Quran. Karena itulah salah satu mukjizat dari Al-Quran tersebut. Nah, itu ya teman-teman Liblovers ya. Jadi kita usahakan ketika kita membaca Al-Quran itu kita dengan memperbagus irama kita. Betul. Mungkin itu motivasi dari Mbak Uyun sendiri terkait membaca Al-Quran dengan irama gitu ya Mbak Uyun ya. Oke, selanjutnya nih kira-kira nih Mbak Uyun, usaha apa saja sih yang telah dilakukan untuk memperbagus suara, lalu tipsnya apa sih yang bisa disampaikan atau diberikan kepada lip lovers semuanya, dan waktunya kapan aja nih untuk bisa memperbagus suara iramanya gitu. Latihan gitu ya Mas? Latihannya. Kalau usaha untuk memperbagus suara itu ya gimana ya Mas? Udah dari sono gitu ya mungkin. Dari sana ya. Ya dari sana, tapi ketika kita menemukan passion kita atau bakat kita di situ ya, ya gimana caranya mengarahkan gitu. Jadi kalau proses latihan itu ya, tadi kan saya menyampaikan di awal kalau pertama kali latihan tilawah itu dengan ibu saya. Kemudian ibu saya juga mendukung sekali ketika saya masuk di setiap jenjang sekolah ini untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler seni baca Al-Quran. Mulai dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah saat ini pun saya masih ikut pelatihan tilawah yang kebetulan langsung dibimbing oleh Ustadz Rohani. Beliau adalah pernah menjuarai
internasional di Brunei Darussalam pada tahun 2007. Oke. Kalau untuk waktunya sih nggak mesti ya Mas, apalagi kalau sekarang ini udah semester tua jadinya kayak tidak seintens dulu gitu. Oke, iya. Gitu. Sangat menarik ya teman-teman lip lovers semuanya ya. Mungkin ada tipsnya sih Mbak untuk mungkin kita bisa memperbagus itu dengan meminum madu atau kita memperbanyak minum air atau apalah, atau ada suplemen nih yang bisa mendukung untuk suara kita tuh bagus tuh apa sih, mungkin ada gitu. Kalau ibu saya itu biasanya kalau saya mau ikut lomba, dari H-1 bulan itu sama ibu saya telaten banget itu loh, kencur diparut, kemudian tanpa dikasih gula atau apapun diminum gitu. Itu lumayan enteng kalau di tenggorokan gitu. Selain itu juga saya sendiri memang menghindari es, selain karena rentan flu, tapi juga ya dalam rangka menjaga gitu. Berarti teman-teman lip lovers nih, tadi sudah ada tips-tipsnya dari makanannya, mungkin kita harus memperhatikan tadi tidak goreng-gorengan mungkin ya Mbak ya. Mungkin nanti langsung kalau kita kebanyakan gorengan langsung serak gitu ya. Habis itu kita juga tadi ada tips sebelum lomba kita bikin minum kencur itu ya yang diparut. Nah, nanti lip lovers semuanya bisa dicontoh gimana biar suara bagus itu dengan kayak tadi bisa. Habis itu salah satunya juga lip lovers tidak minum yang dingin-dingin. Entah itu rentan untuk kena flu dan itu akan bisa mendapatkan suara yang kurang bagus. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali ya lip lovers semuanya ya. Untuk tadi waktu-waktunya mungkin ada waktu-waktu khusus gitu Kak, Mbak Uyun untuk melatih suaranya. Mungkin Mbak Uyun ketika melatih suaranya itu bangun tahajud jam 3 ataupun Mbak Uyun ketika itu tidak ada kuliah atau pas sholat duha ngaji atau di ruangan yang kosong atau tempat yang nyaman, mungkin kapan aja sih dan waktunya di mana aja sih gitu? Kalau waktunya itu kalau saya nggak lagi mau mendekati lomba ya memang nggak intens seperti itu. Jadi saya latihan itu ya nggak latihan sih, karena itu sudah melekat jadi hobi ya. Jadi sambil mandang gawe, sambil nandangi gawean, misalkan nyetrika gitu, ya sambil bersenandung gitu. Yang paling sering malah ketika saya berangkat kuliah atau pulang kan naik motor, di jalan itu sering sekali saya seperti itu. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi kalau kalau saya sendiri keseharian deres itu memang nggak membaca dengan tartil sekali enggak, tapi saya lebih cenderung ke tadwir. Ya sama-sama menggunakan kaidah tajwid. Perbedaannya adalah kalau tartil itu sangat pelan ya, tapi kalau tadwir itu lebih cepat, Durasinya kalau tartil itu 1 juz membutuhkan waktu berkisar 45 sampai 1 jam. Kalau tadwir itu sekitar setengah jam seperti itu. Ya tapi sama-sama menggunakan lagu karena nyamannya kalau deres pakai lagu gitu. Siap. Luar biasa sekali ya lip lovers ya. Untuk waktu-waktunya tadi kalau teman-teman lip lovers semua udah namanya hobi itu mau dilakukan kapan saja enak. Jadi entah itu tadi ketika nyetrika ataupun ketika pulang dari kampus naik motor sambil tartil, itu luar biasa sekali sih itu. Kita perjalanan dilindungi oleh Allah sambil kita melatih suara kita, itu sih luar biasa sekali sih. Lip lovers harus bisa nyoba nih. Mungkin itu tips-tips dari Mbak Uyun biar suara teman-teman lip lovers itu bagus itu. Mungkin bisa dicontoh lah untuk waktu-waktunya, walaupun tidak seintens atau setiap sebelum tahajud.
atau ketika malam-malam sebelum tidur. Kalau malam nanti malah mengganggu Nah, tetangganya gitu. kan gitu. Jadi Ya kan? memang kalau sudah hobi sudah Iya. memang nggak bisa dilepas sih kayak Iya. gitu sih. Luar biasa sekali ya lip lovers ya. Oke, untuk selanjutnya nih Mbak Uyun, motivasi apa sih Mbak Uyun itu bisa sampai mengikuti lomba atau olimpiade tingkat nasional itu pada tahun 2022 kemarin di bulan Maret kemarin. Apa sih motivasinya? Motivasi saya untuk ikut kompetisi atau musabaqah itu Iya. ya pertama untuk mensyiarkan Quran. Oke. Yang kedua untuk mengasah bakat Iya. dan mengukur kemampuan kita. Biasanya kalau seseorang itu kan dalam satu lingkup wilayah kecil, kalau bisa menilai dirinya sendiri itu kemampuannya kayak apa. Oke. Tapi belum tentu di luar dia itu mampu seperti itu. Kalau apa ya, pengalaman saya ini yang saya ikut kemarin, Iya. ini kan eventnya lomba nasional. Oke. Saya mengikuti kegiatan musabaqah di tingkat nasional itu ya, yang kemarin itu bukan yang pertama kali, karena dulu di tahun 2019 saya pernah mewakili Unisula untuk mengikuti kegiatan MTQ-MN di Banda Aceh secara offline selama 10 hari di sana. Oke. Seperti itu. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2020, Iya. saya mewakili Fakultas Psikologi Unisula Oke. untuk Pekan Kompetisi Ilmiah Mahasiswa Psikologi Islam se-Indonesia, mengikuti di cabang Psikologi Qiro'ah yang bertempat di Pekanbaru Riau. Oke. Kemudian di tahun berikutnya diamanahkan lagi untuk mewakili KIMSI yang jilid 2 di Iya. UNY, Iya. bukan UNY tapi UIII. Oh, Ya, UII. UII. Oke. Itu juga di cabang Psikologi Qiro'ah. Jadi memang pengalamannya ya alhamdulillah sih cukup banyak. Selain itu ada banyak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Dan pernah merasakan semuanya, dari mulai nggak juara, Oke. juara 3 juga pernah, juara 2 juga pernah, Oke. dan juara 1 juga pernah gitu. Oke, gitu ya, sangat menarik ya, lip lovers ya. Motivasinya berarti walaupun kita tidak memenangkan lomba itu, mungkin kita belum menang atau kita juara 3, tapi kita tetap ingin meningkatkan. Kita sebelumnya udah melakukan lomba ini nih, mengikuti lomba ini. Wah, sayang dong kalau kita nggak mengikuti lomba yang lain-lainnya. Nah, itulah motivasi terbesar kita. Dari kita belum bisa apa-apa, kita menjadi yang sangat luar biasa itu. Ada pepatah yang mengatakan from zero to the hero. Oke, gitu ya, lip lovers ya. Jadi tadi motivasi yang terbesar itu, walaupun kita masih belum bisa menang atau kita masih di bawah kapasitas dari yang lain, kita akan semakin mengevaluasi diri. Bagaimana sih aku bisa menang, itu juara 1 tuh gimana sih? Nah, berawal dari situlah kita akan memicu diri semangat kita untuk lebih meningkatkan tilawah kita, lebih meningkatkan semangat, effort dan lain sebagainya untuk bisa juara ke kompetisi yang akan datang. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman lip lovers ya. Selanjutnya nih, proses seleksi di dalam lomba MTQN tingkat nasional itu apa sih Kak, bagaimana sih proses seleksinya itu? Mungkin ada caranya atau ada seleksi-seleksi yang bisa dikasih tips-tips untuk lip lovers semua, itu apa sih, bagaimana prosesnya? Untuk seleksi lomba MTQ-MN kemarin, itu memang dilakukan secara daring atau virtual. Dimulai dari tanggal 26 Januari 2022 sampai 21 Februari 2022. Kemudian untuk setiap peserta ini diminta untuk
membuat video sesuai Oke. dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia, kemudian diupload di channel YouTube peserta atau instansi masing-masing. Oke. Kemudian babak penyisihan ini dilaksanakan bareng dengan seleksi babak final. Di tanggal 4 Maretnya ini pengumuman paginya. Oke. Kemudian langsung masuk ke babak final itu sekitar jam 10-an. Oh. Oke. Jadi memang waktunya dibuat mepet agar ya mungkin memang benar-benar harapannya bisa menyaring yang terbaik seperti itu kan. Dengan waktu yang mepet mampu nggak dia untuk menampilkan yang terbaik seperti itu. Sebelumnya tampil di babak final itu kan ada waktu 10 menit dapat makro, kemudian dipersiapkan untuk ditampilkan di babak finalnya seperti itu. Berarti seperti itu ya untuk proses seleksinya. Iya. Berarti tadi kata Mbak Uyun di dalam satu hari itu memang ditekankan untuk bagaimana kita mengatur, dituntut bisa gitu untuk bisa di situ mengatur mungkin nafasnya, mungkin suaranya, walaupun kalau dipikir-pikir susah untuk orang lain ya kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Oke. Dan itu untuk seleksi di babak finalnya itu dilakukan secara virtual Zoom. Jadi di Zoom kita ditempatkan di breakout room sesuai dengan cabangnya masing-masing. Kalau tartil berarti masuknya ke tartil gitu. Berarti masuknya langsung ke tartil, berhadapan dengan dewan juri di virtual Zoom tersebut gitu. Tadi untuk proses seleksinya seperti itu ya. Untuk peserta-peserta pelawannya itu kan dari berbagai kota ya, berbagai kota, daerah dan lain sebagainya. Itu ada ciri khasnya nggak sih dari mereka itu atau wah aku beda dari yang lain nih, apa gimana? Kalau lomba yang dilakukan secara virtual atau daring, apalagi diupload melalui channel YouTube serta masing-masing, kita akan kesulitan untuk menemukan lawan kita tuh seperti apa. Berbeda lagi dengan ketika kondisi lombanya ini dilakukan secara offline. Kita bisa melihat penampilan teman-teman yang lain tuh kayak apa gitu. Berarti untuk lomba secara online ini masih random ya? Masih berekspektasi, wah ini dia orangnya bagus nih, aku harus bisa lebih dari dia gitu ya. Wah, memang sangat luar biasa sekali sih untuk karakteristik setiap peserta lomba itu beragam-ragam dan tidak bisa kita lihat gitu ya. Mungkin kalau tadi pengalaman Mbak Uyun ketika ikut lomba di Aceh itu bisa tahu ya karakternya peserta 1, peserta 2 itu seperti apa dan punya ciri khasnya sendiri. Tapi kalau ketika online itu susah karena kita nggak melihat, nggak tahu. Kecuali kalau memang diupload dalam satu channel, nah itu lebih enak kan, kita bisa melihat teman-teman yang lain. Ini Mbak Uyun, kan seiringnya waktu yang ada, kan mahasiswa itu banyak kesibukannya nih, entah itu dari organisasi, kuliahnya, lalu Mbak Uyun ada ketua pengurus yang di pondok. Nah, ini bagaimana sih Mbak Uyun untuk mengatur waktu itu seperti apa? Lalu ada nggak sih titik jenuhnya sih ketika merasa wah aku di sini paling jenuh nih? Apa sih? Males, jenuh itu manusiawi, wajar. Pasti saya pernah dan nggak cuma pernah, sering gitu kan. Yang namanya ngadepin anak banyak dari berbagai tingkatan umur dan karakter. Di sana itu mulai dari anak MI ada sampai dengan yang umurnya ya dewasa awal 23 gitu. Tentu kebutuhan mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi memang kehidupan permasalahan di dalam pesantren itu sangat kompleks seperti itu. Tapi ya dengan permasalahan itu akhirnya kan kita belajar ya, belajar dari satu permasalahan untuk semakin baik ketika menghadapi masalah berikutnya, begitu. Terus terkait di awal itu kan temanya
meski sibuk tetap Quran gitu kan ya. Meski sibuk tetap Quran. Walaupun punya kesibukan kuliah tapi kok masih sempet nih, masih sempet menjaga hafalan Quran, masih sempet untuk mengejar prestasi. Jadi memang punyai saya itu pernah dawuh begini, mau jadi apapun yang penting tidak meninggalkan ngaji. Kalimat itu jelas bahwa ketika kita mau ngambil kesibukan apapun, kalau saya berarti kan ini kuliah ya, tidak boleh meninggalkan ngaji. Dan ngaji yang paling bagus dan paling lebih intens untuk waktunya, lebih teratur itu ya di dalam pondok pesantren. Karena saya memilih kuliah setelah saya khatam Al-Quran, berarti saya kembali ke moto awal. Moto awal saya kan ngaji sambil sekolah. Kalau kuliah berarti ngaji sambil sekolah. Jadi dengan moto ini harapannya tidak lantas menjadikan kesibukan kuliah sebagai alasan, nggak bisa deres. Karena dari awal komitmennya sudah kalau mau cari kesibukan yang lain, ya tetap harus seimbang jalan keduanya gitu, nggak boleh tumpang tindih gitu. Terus terkait dengan meski kuliah kok masih sibuk jadi pengurus gitu kan? Saya sering mendengar nasihat seperti ini. Kesuksesan itu tidak mutlak sepenuhnya diperoleh dari hasil kerja keras kita sendiri. Tapi kebanyakan sukses itu justru diperoleh dari ngantongi barokah ilmu gurunya. Lah, gimana caranya ilmu itu barokah? Ya macam-macam. Ada yang dengan cara menjaga adab terhadap guru, kemudian menjaga adab terhadap ilmu, dan yang tidak kalah penting adalah berkhidmah kepada guru atau mengabdi. Karena mengabdi itu juga gimana ya? Kalau ngabdi itu kan balas jasanya kita ke guru apa setelah guru memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi saya dengan kesibukan yang saat ini ya merasa bersyukur karena ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa diberikan Allah kepada saya untuk lebih belajar dan kemudian mempersiapkan diri ketika nanti sudah bermasyarakat itu seperti apa. Selain itu ini juga melatih tanggung jawab saya sebagai santri terhadap guru, kemudian tanggung jawab saya terhadap ngaji Quran saya sendiri, tanggung jawab saya sebagai pengurus untuk ngurusi adik-adik santri, dan tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa karena saya belum selesai kuliahnya. Seperti itu. Harapannya ketika sudah lulus dari pesantren maupun lulus dari kuliah ini bisa membawa kebermanfaatan hidup baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, seperti itu. Sangat menarik sekali ya, Lip Lovers semuanya. Mungkin kita sebelum kita penutup ya Mbak ya, alangkah baiknya kita sapa dulu Lip Lovers semuanya. Bagaimana Lip Lovers itu untuk lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran gitu. Mungkin sebelum kita penutup, di sini ada produk-produk nih Mbak Uyun di dalam OPT Perpustakaan Unisula, yaitu di antaranya yang pertama itu ada Delicious. Delicious itu apa? Delicious adalah suatu sistem di mana para dosen maupun karyawan ketika ingin meminjam buku tidak harus ke perpustakaan Mbak Uyun. Jadi cukup hanya menghubungkan kontak person yang ada. Nanti dari pihak perpustakaan itu akan mengantarkan sesuai dengan permintaan gitu ya. Luar biasa sekali. Wah, bagus ya untuk programnya. Lalu yang kedua, tak kalah bagusnya, yang kedua ada yang namanya yaitu Indonesia Journal of Sustainable. Jadi
di sini seluruh akademika, Civitas Akademika Unisula ini untuk purpose itu mengajak teman-teman seluruh Civitas Akademika itu untuk menulis jurnal. Gitu. Iya. Menulis jurnal, lalu tulisannya itu akan diupload di jurnal yang ada di Unisula. Wah, luar biasa sekali. Apalagi di perpustakaan itu. Iya. Itu wah, luar biasa sekali sih itu sih. Ya gitu ya. Untuk produk perpustakaan itu tadi ada 2, yaitu pertama ada Delicious, lalu yang kedua itu ada Indonesia Journal of Sustainable. Sebelum kita akhiri untuk ngobrol kita pada pagi hari ini, kita salam literasi lagi untuk Livlovers semuanya. Oke ya, 1, 2, 3. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.